kebanyakan yang meninggal di umatku setelah takdirnya Allah Ta'ala adalah karena pengaruh ain. Mungkin teman-teman sudah tahu apa itu ain ya. Ketika kita harus kagum, kita kagum terhadap saudara kita atau saudara kita, ucapkan barakallahu fiik, barakallahu fihi, barakallahu fiha, supaya tidak terjadi efek ain yang dapat mencelakakan orang-orang yang kita kagumi itu. Kalau kagum terhadap diri kita, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada diri kita, keluarga kita, anak kita, istri kita, ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Supaya tidak terjadi dampak dari yang namanya ain. Penyakit ain ini kita dapati di dalam praktek ruqyah jauh lebih banyak daripada penyakit yang disebabkan karena gangguan jin biasa, apalagi atau karena penyakit sihir. Ain itu jauh lebih banyak. Dan jangan bayangkan orang kena ain itu pasti kesurupan jin. Enggak. Karena ain beda sama kesurupan jin. Ain ini adalah lontaran, benturan energi negatif dari tabiat jiwa yang buruk dari orang lain, yang kagum. Jadi ketika berbenturan dengan seseorang atau sesuatu yang dia puji, itu tidak bersama jin di situ. Jin tidak terkurung di situ. Berbeda dengan kasus kesurupan atau kasus sihir yang kadang-kadang mengambil jin, diculik jinnya, dipekerjakan untuk membinasakan orang yang disihirnya. Tapi kalau ain tidak demikian. Dia hanya seperti gumpalan energi yang negatif yang akhirnya masuk merangsek ke dalam tubuh korbannya. Jadi kalau di ruqyah nggak akan ada reaksi kesurupan. Paling hanya sendawa, muntah, atau tanpa reaksi itu. Tapi tiba-tiba langsung sehat seperti sedia kala. Ini banyak. Dan ain ini lebih bahaya dari sihir. Kenapa? Karena sihir itu memiliki tahapan-tahapan sebelum membinasakan orang lain. Kalau ain nggak pakai tahapan-tahapan. Sekalinya kena, ambruk langsung atau bahkan langsung meninggal. Dan nggak hanya kena ke manusia. Bisa kena ke rumah, bisa kena ke peralatan elektronik, bisa kena ke kendaraan, dan kemanapun. Makanya ini sangat-sangat bahaya. Oleh karenanya Islam mengajarkan zikir-zikir itu di setiap waktu, khususnya pagi dan petang, untuk menghindarkan diri kita, keluarga kita, harta benda kita, dari pengaruh ain dan hasadnya orang lain. Yang kedua, ada yang namanya al-massu. Al-massu itu artinya adalah sentuhan jin. Sentuhan jin ini terbagi menjadi 3. Ada massu syar'i. Sentuhan jin yang membuat orang menjadi kerasukan. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 178. Ayat 278. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan harta riba, kelak dia dibangkitkan dari kuburnya seperti halnya orang yang berjalan, orang yang kesurupan. Cara berjalannya orang yang kesurupan, semboyongan dan tidak bisa lurus, tidak fokus. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya ada kesurupan, ya, sentuhan jin yang menjadikan seorang manusia itu kesurupan adalah hadis tentang Ummu Zubair. Ummu Zubair radhiyallahu anha, imro'atus sauda, wanita hitam yang didoakan Nabi untuk masuk surga karena kesabarannya ketika dia itu kesurupan. Itu kan penyakit ayan, bukan epilepsi. Kalau menurut saya Wahid Abdul Salam Bali mengutip pendapat dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, yang terjadi terhadap Ummu Zubair ini bukan hanya epilepsi biasa, melainkan gangguan jin. Karena dalam Fathul Bari dikatakan, ini akhafu an yujarridanil khabith. Aku takut wahai Rasul kalau aku ini ditelanjangi sama jin yang fasik ini. Ini menandakan bahwasanya Ummu Zubair itu diganggu sama jin. Ketika kumat, jin itu sedang mengganggu, membuat dia itu kerasukan, auratnya selalu disingkapkan. Nah, makanya Ummu Zubair datang ke Nabi supaya auratnya tidak lagi tersingkap. Yang kedua,
Tadi kesurupan ya, mohon maaf. Yang ketiga adalah sihir. Nah, sihir banyak banget pembahasannya. Pokoknya istilah sihir kalau di Indonesia ya berubah menjadi santet, tenung, teluh. Seperti yang beberapa waktu lalu sempat viral, perkumpulan dukun-dukun dari tanah Nusantara untuk mengadakan festival santet. Santet itu di festivali. Katanya santet itu ilmu mahabbah. Ya memang ilmu mahabbah dalam pengertiannya santet memang bisa masuk ke dalam dua pengertian. Entah itu ilmu mahabbah, ilmu yang menjadikan seseorang itu jadi jatuh cinta, atau ilmu tafrik, supaya seseorang itu menjadi pisah. Karena santet kan dari segi bahasa dikatakan dari mesisan bentet atau mesisan kantet. Sekalian retak atau sekalian lengket. Dua-duanya haram dalam Islam. Dua-duanya haram. Baik yang membuat orang sakit, membuat orang retak rumah tangganya, atau melekatkan, dua-duanya haram. Dalil yang menunjukkan bahwasanya ilmu mahabbah itu haram ada hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya. Inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamaim, jimat-jimat yang digantungkan dan tiwalah, ilmu-ilmu pelet itu syirik. Secara otomatis kalau Nabi mengatakan syirik, hukumnya haram. Karena tidak ada syirik yang halal. Ya, ini tentang ilmu-ilmu sihir. Ya, ini penyakit-penyakit metafisik enggak memandang bulu. Mau dia masih muda kayak, atau dia masih kecil, atau mungkin sudah tua, bisa mengintai kapanpun dan dimanapun. Dan ingat, yang namanya penyakit ain, yang tadi yang pertama kali saya sebutkan itu, atau mungkin gangguan-gangguan jin lainnya, itu bisa membuat seorang pemuda putus asa, kehilangan harapan di masa depannya. Karena apa? Mungkin sebelumnya dia adalah sosok pemuda yang berprestasi, memiliki rupa yang rupawan, kemudian memiliki nasab yang baik, sehingga banyak orang-orang memujinya tanpa memintakan keberkahan kepada Allah Ta'ala. Maka di saat itu juga ambruk kondisinya. Susah untuk berpikir, sering melamun, susah untuk menghafal, karena pengaruh dari ain orang lain. Makanya, ya ayo, baca terus zikir pagi dan petang, terkhusus muawwidat, ayat-ayat muawwidat, ayat-ayat perlindungan, ayatul kursi, Al-Baqarah ayat 295, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Tiupkan, usapkan ke seluruh tubuh, supaya terhindar dari jahatnya pengaruh ain dan hasad. Karena kita tidak pernah tahu, ya, siapa yang dapat menimbulkan ain di sekitaran kita. Karena ain ini akan terlontar bukan dari orang yang jahat, bukan dari orang yang kepengen korbannya itu celaka, bukan. Karena ain kadang-kadang datang dari tante kepada keponakannya, dari saudara kepada saudaranya yang lain, dari orang tua ke anak. Bisa timbul dari seperti itu. Karena saking kagumnya, saking senangnya memuji-muji berlebihan tanpa berdoa kepada Allah supaya Allah memberkahi kelebihan-kelebihan yang ada padanya, akhirnya langsung jatuh sakit dan dapat mencelakakannya. Nah, bagi para pemuda juga, selain membacakan doa, membaca untuk diri sendiri, doa-doa wiqayah, doa-doa perlindungan, belajar juga tentang apa itu ruqyah syar'iyyah, supaya nanti bisa menjadi kebiasaan serta pembiasaan yang baik. Kalau misalnya ada temennya yang lagi galau, lagi suram, sini aku ruqyah, dengan dibacakan di daerah tengkuknya, dibacakan di telinganya, ya, pegang dadanya, sambil membacakan doa-doa ruqyah untuk penghilang stres atau menghibur dikala sahabatnya itu susah. Ini dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala saat beliau itu dalam keadaan yang terdesak karena himpitan permasalahan-permasalahan yang ada. Kadang-kadang beliau itu mengumpulkan sahabat-sahabat dan keluarga-keluarganya. Ini diceritakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin.
Beliau mengumpulkan orang-orang yang di sekitarnya, kemudian bersama-sama membaca ayat-ayat sakinah. Nah, saat itu ayat-ayat dibaca, permasalahan dan tekanan batin yang dialami oleh Ibnu Taimiyah langsung surut. Langsung surut. Nah, ini bisa kita lakukan juga kalau misal ada teman-teman yang lagi dalam keadaan suram, galau, gundah gulana, ya. Bacakan ayat-ayat sakinah atau dibacakan saja ayat-ayat ruqyah. Bacain Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, pegang tengkuknya. Di tengkuk ini adalah titik sentral bangsa jin. Ketika mereka sudah masuk ke dalam tubuh manusia, pasti bagian yang sering dituju oleh mereka adalah sini. Di Qafiyatur Ra's namanya. Yang nanti akan terhubung dengan otak manusia. Selain itu dia juga akan menuju ke jantung manusia serta lambungnya. Makanya yang paling menjadi titik kendali dari para setan ketika mereka masuk ya ada di Qafiyatur Ra's atau di tengkuknya. Nah, itu bisa kita pegang, teman-teman. Ya, kita pegang sambil membacakan ayat-ayat ruqyah, bacain Al-Fatihah berapa kali terserah. Yang penting ganjil. Sekali boleh, 3 kali boleh, 7 kali boleh. Kemudian bacain ayat kursi, syukur sampai ayat kursi 255 sampai 257. Kemudian 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Syukur kalau hafal ayat-ayat dan surat-surat yang lainnya, boleh dibacakan. Dibaca paling tidak minimal sekali setengah jam. Dipegang di tengkuknya. Sambil memohon kepada Allah Ta'ala, bertabaruk dengan ayat Al-Quran yang dibaca, supaya kegelisahan, kegundahan, kegalauan dari sahabatnya akan diangkat dan dihilangkan oleh Allah. Demikian juga kalau kitanya lagi galau, ya, sahabatnya itu bisa sadar tanpa harus diminta, langsung meruqyah. Ini nanti akan menjadi penguat mental, penguat jiwa, serta penguat ukhuwah Islamiyah di antara kita semuanya. Kalau kita tidak minta ruqyah, langsung diruqyah sama temennya, ini kan lebih aman ya. Kalau misalnya antum masih khawatir, aduh nanti kalau minta ruqyah kehilangan kesempatan masuk surga bersama 70.000 orang yang tanpa hisab dengan adab. Ya, kalau misalnya antum berkeyakinan seperti itu, ya sudah belajar ruqyah tanpa harus diminta tolonglah saudaranya. Walaupun pendapat terkuat itu tetap boleh minta ruqyah. Orang yang minta ruqyah tetap masuk dalam 70.000 orang yang bisa masuk surga tanpa hisab dan adab. Kalau masuk. Dia nggak pernah minta ruqyah tapi pernah mempercayai ramalan zodiak. Pernah otak-atik gatuk. Percaya tentang sebab-sebab kesialan. Oh, ketiban cicak, berarti bentar lagi bakal sial. Ada kupu-kupu masuk, oh bakal ada tamu, dan lain sebagainya. Ini kan perkara-perkara tatoyur. Pernah percaya omongan-omongan orang indigo di dalam acara-acaranya di televisi ataupun di YouTube. Gimana mau masuk yang 70.000 ini dengan berbekal tidak minta ruqyah. Kalau hanya minta ruqyah saja, itu enggak menghalangi seseorang untuk masuk surga tanpa hisab dan adab. Karena yang dimaksud humul ladzina la yastarqun, mereka yang tidak minta ruqyah di sini adalah tidak minta ruqyah dalam metode yang syirkiyah. Metode ruqyah yang ada unsur-unsur syirik di dalamnya. Nah, kalau sudah pernah minta ruqyah dengan metode yang ada syiriknya, maka dia betul-betul terhalang dari yang 70.000 orang ini yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Makanya ayo sama-sama nanti belajar ruqyah, pegang, kalau misalnya ada yang lagi galau, bacakan ayat-ayat ruqyah yang diajarkan Nabi SAW, ayat-ayat sabut jagat, maka di saat itu insya Allah akan diturunkan ketenangan dari Allah Jalla Jalaluhu. Apakah
gangguan jin itu akan senantiasa mengakibatkan orang kesurupan. Tidak. Ya, saya ada yang kelewatan dari pembahasan yang kedua itu. Gangguan jin itu tidak membuat orang senantiasa kesurupan. Karena ada yang namanya masul ikhtiraq. Masul ikhtiraq adalah sentuhan jin hanya dengan dia itu menembusi satu organ tubuhnya saja. Seperti yang dialami oleh Hamnah binti Jahash radhiyallahu anha yang mengalami istihadah. Istihadah ini adalah keluar darah secara terus-menerus saat dalam keadaan menstruasi. Harusnya sudah selesai tapi darahnya terus ngucur. Ini namanya istihadah. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innama hadhihi raqdatun min raqadati syaitan. Ini adalah hentakan dari hentakan-hentakannya setan. Dan ketika setan itu menghentak-hentakan rahim seorang wanita, itu kan dia nggak merasuki. Dia hanya nendang-nendang rahimnya saja, tapi tidak membuat orang itu kerasukan, kehilangan akal. Belum lagi ada yang namanya masrul waswas. Dia hanya membisik-bisikan, bisikan-bisikan jahat dan buruk di dalam hati manusia. Ini termasuk gangguan jin, tapi bukan kerasukan, bukan kesurupan. Paham ya? Kalau kesurupan, as-sor'u tadi seperti yang tadi dijelaskan kan menghilangkan akal. Apalagi tatkala kesurupannya itu secara total. Dia akan menghilangkan akal atau menggerakkan salah satu bagian dari organ tubuhnya tanpa bisa dikendalikan. Nah, itu disebut sebagai sor'u atau kesurupan. Tapi kalau menghentakkan organ dalam sehingga darah itu ngucur, janin bisa gugur, maka itu disebutnya ikhtiraq. Nah, yang ketiga ada yang disebut sebagai at-ta'nu, yakni tusukan. Tusukannya jin beda dengan tusukannya manusia. Makanya disebut sebagai at-ta'nu. Al-waqzu, maaf, al-waqzu atau ta'nu. Keduanya diartikan oleh para ulama itu adalah tusukan dari dalam keluar. Masuk dulu ke dalam, nanti dia akan tusuk dari dalam keluar sehingga akan menimbulkan benjolan-benjolan. Maka biasanya orang yang kena gangguan jin parah itu akan ditemukan beberapa benjolan-benjolan di bagian tubuhnya. Entah itu satu atau mungkin beberapa benjolan yang tersebar. Seperti ada yang seperti kutil, ada yang seperti yang paling parah ya kanker. Yang ditimbulkan kanker di dalam tubuhnya. Nah, oleh karenanya ruqyah ini saya katakan bukan hanya untuk gangguan-gangguan kesurupan dan mengharuskan orang yang diruqyah itu harus kesurupan. Mungkin kan antum melihat di YouTube saya atau mungkin di acara-acara ruqyah yang pernah tayang di televisi ya, melihat orang diruqyah itu kok harus kesurupan. Orang yang diruqyah pasti identik dengan yang namanya gangguan setan, gangguan kesurupan, santet atau yang semisalnya. Tidak. Karena ruqyah bisa dibacakan dan bisa digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit, bukan hanya gangguan jin dan sihir saja. Khususnya penyakit-penyakit yang hubungannya dengan jiwa dan mental. Tetapi kalau orang yang sudah kena gangguan jiwa secara parah, ya gangguannya sudah sangat parah, itu dibutuhkan yang namanya karantina dan penggabungan terapi, bukan hanya dengan ruqyah saja. Selain dengan ruqyah, dipekam juga, dipahamkan rohaninya juga, diberikan asupan-asupan nutrisi ya untuk bisa mengembalikan kesadarannya dan lain sebagainya. Jadi enggak semua orang yang hilang akal kemudian diruqyah langsung sembuh, itu enggak. Kalau hilang akalnya karena memang betul-betul dia hilang akal, bukan karena ulah-ulah dari bangsa jin, yaitu butuh proses. Nggak bisa langsung sembuh seketika itu juga. Tapi kalau hilang akalnya karena jin, seperti tadi sukmanya diambil, atau jalan kesadarannya dihambat oleh mereka, oleh para jin yang fasik, maka itu bisa dilakukan ruqyah kepada orang tersebut. Gitu mungkin dari panitia. Waktu kita sampai jam berapa?
Mana Mas panitianya? Baik. Nah, Masya Allah. Baik para jamaah dimanapun Anda berada, khususnya yang mengikuti kajian di siang hari ini, baik secara offline, yang standby di Masjid Al-Falah Surabaya, dan mengikuti kajian di siang hari ini secara online, telah kita ikuti bersama kajian yang sudah disampaikan oleh Ustadz Faizar. Mohon izin Ustadz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, boleh bisa kita langsung bahas untuk sesi diskusi di siang hari ini? Baik, insyaallah. Naam. Sudah ada beberapa pertanyaan yang disaring oleh panitia yang insya Allah sudah masuk dan izin untuk ditanyakan. Pertanyaan pertama langsung saja insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. mau bertanya Ustadz, kalau ada seseorang di tubuhnya ada jin, kemudian orang tersebut tidak mau mengeluarkan jin itu dengan cara ruqyah, apakah orang itu zalim terhadap dirinya atau seperti apa Ustadz? Silakan Ustadz. Ada orang kena gangguan jin, nggak mau dikeluarkan dengan cara ruqyah. Nah ini gangguan ada jinnya itu karena apa? Apakah jin itu khodam yang dia ambil dari cara ritual-ritual yang sesat, ya, ataukah karena memang murni dia itu diganggu oleh jin? Karena kalau diganggu oleh jin secara murni, dia tidak mengundang, kemudian dia kepengen bertawakal sempurna sama Allah, biar Allah saja nanti yang mengeluarkan, maka silahkan, itu tidak mengapa. Selagi ketika dia diganggu jin tidak membahayakan orang-orang yang ada di sekitarnya dan tidak merugikan orang-orang yang ada di sekitarnya, itu tidak masalah. Tapi kalau dia sampai merugikan orang-orang di sekitarnya, tidak mau dibantu, ya, maka dia zalim. Misalnya nih kalau kesurupan, dia membawa pisau, kemudian menganiaya orang-orang yang ada di sekitarnya, kemudian dia tidak mau diobati, maka dia termasuk orang zalim. Karena membiarkan orang-orang yang di sekitarnya itu dalam keadaan bahaya. Walaupun dia diganggu oleh jin secara murni, tidak mengundang jin tersebut melalui ritual-ritual yang bid'ah dan sesat. Nah, kemudian kalau dia memang mendapatkan khodam dari ritual-ritual tadi yang sesat, ya semua sesat sih kalau untuk memanggil khodam seperti itu. Kalau dia nggak mau dikeluarkan, kalau dia nggak mau mengeluarkan khodamnya, maka itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Karena berarti dirinya masih menggantungkan keberuntungan dan kehidupannya itu bersama khodam yang dia pernah cari. Dan itu nggak akan pernah beruntung. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan di antara laki-laki dari bangsa manusia pernah minta perlindungan dengan laki-laki dari bangsa jin, akan bertambahlah rahaqa. Bertambah ketakutannya, bertambah kepanikannya, bertambah teror di dalam kehidupannya. Pasti akan ada tiga hal ini di dalam setiap kehidupannya. Dia akan zalim terhadap dirinya sendiri. Ya silakan, itu pilihannya. Kita tidak perlu memaksa juga. Dan ancamannya yang berat. Kalau dia gunakan itu untuk praktek-praktek yang bersifat perdukunan, bisa-bisa dia bisa masuk ke dalam kekufuran. Nah, makanya hati-hati. Karena penyihir menurut jumhur ulama dikatakan dia sudah murtad. Dia bisa kafir. Kalau digunakan untuk praktek-praktek perdukunan. Apa yang dimaksud praktek perdukunan? Praktek perdukunan dalam bahasa Arab disebut sebagai kahana dan juga irrofah. Kahana adalah praktek yang membuat seseorang itu percaya bahwasanya dirinya mengetahui dan bisa memprediksi perkara-perkara gaib mutlak. Apa yang terjadi pada keesokan hari, kapan orang akan meninggal, kapan datangnya keberkahan di dalam hujan yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Nah, seringnya kahana ini timbul ketika seseorang meramal apa yang terjadi di tahun depan misalnya. Di keesokan hari, ini yang disebut sebagai kahana. Atau irrofah, ini juga perdukunan. Dalam bahasa Arab, irrofah ini adalah praktek orang pinter.
Apa yang dimaksud praktek orang pintar? Kita bisa lihat bagaimana orang-orang pintar itu praktek di Nusantara ini. Ditanyai nomor togel, ditanyai siapa yang mencuri barangnya, kemana barangnya hilang, siapa yang menyantet, itu praktek-praktek Eropa. Dia lakukan hal ini, dia zalim. Dan tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada kezaliman menyekutukan Allah Ta'ala, yakni syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang begitu besar. Wallahu a'lam shawab wa ilahil marji wal ma'ab. Masya Allah. Semoga untuk yang bertanya terwakili atas jawaban yang telah disampaikan oleh Ustadz Faizar. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Faizar. Sebelumnya terima kasih atas ilmu-ilmu yang diberikan. Barakallah untuk Ustadz Faizar. Saya mewakili sahabat saya. Saat ini teman saya dan keluarga sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya sedang menjalani perceraian dan mulai terlihat bahwa ayahanda teman saya ini menjalani banyak sekali ritual-ritual yang dinamakan jimat di sudut-sudut rumah dan lain-lain, dan bertemu orang pintar yang dibalut dengan agama. Tidak hanya ayahnya saja, bahkan kakak adik dari ayah rekan saya juga ikut turut serta. Nah, saat ini teman saya juga bimbang karena terkadang diminta untuk terlibat dan sudah menolak. Sudah memberikan pengertian kepada keluarga, juga tidak banyak yang mendengarkan. Tetap berkelit bahwa orang pintar ini sudah hafal Al-Quran dan lain-lain. Pertanyaan saya adalah, apa yang harus dilakukan oleh rekan saya? Tetap sebagai anak dan sebagai muslimah yang taat kepada Allah? Monggo Ustaz. Yang dilakukan adalah menghindarkan hatinya dari kecondongan kepada orang pintar tersebut. Dan tetap ajak keluarganya. Tidak bisa pakai tidak bisa menggunakan lisanul maqal, tidak bisa menggunakan kata-kata melalui ucapan dakwahnya, maka dakwahlah dengan lisanul hal, yakni dengan perilaku, dengan akhlak yang baik, dengan tutur kata yang mulia, yang semoga dengan itu orang tuanya nanti bisa luluh. Kalau tidak bisa mengubah kemungkaran dengan tangannya, ya cukup dengan apa? Lisannya. Kalau tidak bisa mengubah dengan lisannya, maka tolak kemungkaran itu dengan hatinya. Walaupun itu disebut sebagai kelemah-lemahnya iman, selemah-lemahnya iman, tapi hal itu bisa menimbulkan maslahat untuk kondisi mbak yang bertanya, sahabat mbak yang bertanya ini, dari kemafsadatan yang bisa lebih besar terjadi di dirinya sendiri. Dan ingat, hafal Al-Quran bukan jaminan orang itu diridhoi Allah Ta'ala. Banyak orang-orang hafal Quran, orang Khawarij hafal Quran, diridhoi tidak. Orang orientalis hafal Quran, Allah ridho enggak. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, ta'allamul Qur'ana qabla an yata'allamahu qaumun yas'aluna bihid dunya. Pelajarilah Al-Quran sebelum Al-Quran itu dipelajari oleh kaum-kaum yang mencari dunia dengan Al-Quran. Fa'innahu yata'allamuhu thalath. Al-Quran itu dipelajari oleh 3 golongan, kata Nabi. Yang pertama, rajulun yubahi bihi. Orang yang membangga-banggakan dirinya dengan Al-Quran. Rajulun yastaqilu bihi. Orang yang mencari makan dengan Al-Quran. Wa rajulun yaqra'uhu lillah. Dan orang yang membacanya karena Allah. Maka jadilah yang ketiga. Jangan jadi 2 orang ini. Saya katakan yastaqil atau meminta makan dari Al-Quran di sini yang dimaksud bukan menjadi guru Al-Quran, bukan. Berarti guru TPQ dilarang dong, bukan seperti itu maksudnya. Yang dimaksud mencari makan dari Al-Quran adalah dengan membenarkan apa yang Allah haramkan. Membela kemungkaran, membela kebatilan dengan Al-Quran yang dia hafal. Untuk mendapatkan ini, fulus. Meminta makan dari Al-Quran diantaranya itu praktek-praktek perdukunan tadi.
kedoknya hafal Quran, tapi ternyata seakan-akan membenarkan apa yang, bukan seakan-akan, maaf, tapi dia itu membenarkan apa yang Allah haramkan dari praktek-praktek sihir tersebut. Itu pertanggungjawabannya besar sekali. Maka itu fahamkan, orang yang hafal Quran belum tentu dia diridhoi sama Allah Ta'ala. Banyak orang yang belajar dan menghafal Quran, tapi ternyata niat-niatnya sudah salah dari awal. Ya, mungkin begitu. Dakwahi terus, ingkari dari hati, tapi jangan putus asa untuk terus-menerus mendoakan orang tua dan keluarganya, dan mendakwahi dengan lisanul hal. Dengan cara yang ahsan, yang paling baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, masih ada satu pertanyaan untuk Ustadz Faizar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, bagaimana kita bisa tahu kita ini kena sihir dan semacamnya? Karena sebagaimana banyak yang bilang perihal soal jodoh, orang yang gak suka terus pada akhirnya korban itu istilahnya dipagari. Biar sulit ketemu jodoh atau biar banyak yang tidak suka. Ada saran untuk membawanya ke kiai untuk melihatkan apakah benar itu dipagari? Pertanyaannya, boleh gak sih itu membawanya ke kiai atau sebagainya? Atau perlu ruqyah? Karena pada dasarnya dari keluarga yang bersangkutan tidak begitu mempercayai hal-hal yang begitu itu. Kemudian kalau mau belajar ruqyah, bagaimana caranya Ustadz? Baik, barakallahu fiik. Gimana kita tahu cara, inti pertanyaannya ya, bagaimana kita tahu cara bagaimana cara kita mengetahui orang itu kena sihir atau tidak? Itu ya, karena ada orang yang jodohnya terhalangi mau dibawa ke kiai atau orang pintar. Nah, supaya kita tahu apakah orang itu kena sihir atau tidak, lihat dari ciri-cirinya saja. Orang-orang yang kena sihir, apalagi yang jodohnya ini susah sekali datang, tanya aja di dalam mimpinya. Maksudnya tanya, pernahkah mimpi-mimpi ganjil? Sering bermimpi yang aneh-aneh. Dililit ular, bermimpi di lautan, di rawa-rawa, atau mimpi dia itu kayak mau jadi pengantin, sudah di pelaminan, tapi pengantinnya itu tidak jelas. Kadang-kadang terlihat seperti makhluk besar sekali. Kadang-kadang dia jadi pengantin, tapi pengantinnya, maaf, hewan. Seperti harimau, anjing, monyet, ular, atau semisalnya. Kalau misal memang itu ada indikasi. Tapi bukan menjadi diagnosa final yang mengatakan bahwasanya orang itu kena sihir. Belum tentu juga. Tanya yang lainnya lagi. Rambut apakah sering rontok? Punya pusing enggak selama bertahun-tahun dan tidak terdeteksi oleh medis penyakitnya ini? Kemudian sakit di tulang belikat. Bukan hanya sakit, tapi juga disertai rasa panas luar biasa, dingin di jari jemari, tangan, dan juga kaki. Sakit di area sini, tengkuk, dan juga di kening misalnya. Dan untuk buktikan lagi, pegang di titik sini, kofiatur ras, di tengkuk, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, sambil membacakan ayat-ayat ruqyah secara umum, dan ayat-ayat pembatal sihir secara khusus. Apa saja ayat-ayat pembatal sihir? Pertama, Al-Baqarah ayat 102. Al-Baqarah ayat 102, surat Yunus ayat 81 sampai 82. Kelewat. Surat Al-A'raf ya, Al-A'raf ayat 115 sampai 122. Kemudian Yunus 8182. Surat Toha ayat 69, Toha 69, Al-Furqan ayat 23. Dan jangan lupa Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bacain, lihat reaksinya. Apa selalu harus ada reaksi frontal? Tidak. Kadang dengan reaksi sendawa, kepengen pipis, ya, berkeringat, tapi hanya di sebagian tubuhnya saja,
bergetar, lihat di matanya. Kalau dia memang ada sesuatu yang merasuki, ketika diruqyah, dia akan melakukan gerakan mata yang tidak biasa dan susah untuk ditiru orang normal. Getarannya itu akan sangat cepat di pelupuk matanya. Nah, ini kalau belajar sebenarnya harus ada contohnya. Kalau ini secara teori seperti ini ya. Tapi kan antum yang bertanya harus lihat contohnya kayak bagaimana. Ya lihat aja di YouTube saya itu kan banyak contoh-contoh orang yang kalau lagi kesurupan. Nah itu lihat aja. Kedipan matanya itu sorotan dan kedipan matanya itu sangat cepat dan berbeda dengan kondisi orang yang tidak dalam kondisi kesurupan. Bagaimana cara belajar ruqyah? Saya sudah menulis buku judulnya Mukjizat Penyembuhan Ayat Al-Quran. Itu adalah cara belajar ruqyah dari nol. Jadi saya tulis judulnya Mukjizat Penyembuhan Ayat Al-Quran karena di situ bukan hanya metode penyembuhan ruqyah saja. Seluruh penyembuhan ayat Quran, seluruh rumusan-rumusan yang saya kumpulkan dari beberapa referensi-referensi penyembuhan Al-Quran, itu saya kumpulkan jadi satu di buku itu. Jadi kalau mau belajar, bisa melalui buku saya. Insya Allah dalam proses ada buku lagi yang khusus tutorial ruqyah secara mudah dan praktis. Mohon doanya semoga Allah mudahkan. Kalau ini yang khusus jin nasab, ya. Kalau yang ini Risalah Pelebur Jin Luhur, ini buku yang khusus membahas jin nasab yang ada di Nusantara ini. Gitu ya, karena belajar ruqyah yang terbaik adalah dengan langsung praktek. Teori ya ada di buku saya insya Allah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Naam Ustadz Faizar. Bapak Ibu dan para jamaah dimanapun Anda berada, tentunya karena kita sudah berada pada pukul 11 lewat 10 menit dan Masya Allah, insya Allah ini menjadi akhir pada pembahasan diskusi dan tanya jawab kita pada kesempatan siang hari ini bersama dengan Ustadz Faizar untuk pembahasan mengenai ruqyah yang insya Allah sangat bermanfaat tentunya untuk kita semua, khususnya bagi para pemuda dan remaja. Sebelum kami mempersilakan kepada Ustadz Faizar untuk menyampaikan doa, monggo Ustadz bisa diberikan kesimpulan untuk kajian kita di siang hari ini sekaligus memberikan atau menutupnya dengan doa. Tafadhol Ustaz. Baik, inti dari kajian kita pada pagi hari ini menjadikan ruqyah sebagai pembiasaan atau habit yang sehat untuk jiwa dan mentalitas para pemuda adalah menghadirkan ruh dari ruqyah itu sendiri. Ruhnya ruqyah adalah istihdharul qalb, penghadiran hati. Dengan penghadiran hati itu, insya Allah ruqyah kita jauh lebih efektif dan jauh lebih meresap ke dalam hati orang yang diruqyah. Baik itu keluarga kita sendiri, atau meruqyah atau membacakan doa-doa perlindungan untuk diri kita sendiri. Karena syarat untuk seseorang dapat mendapatkan kemanfaatan Quran itu ada 3, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Fawaid. Yang pertama adalah menghadirkan hati, mengerahkan hati saat membaca Al-Quran dan juga menyimaknya. Memfokuskan pendengaran kita dan memposisikan diri seakan-akan kita adalah orang yang sedang Allah ajak bicara dengan Al-Quran yang kita baca. Ruqyah seakar kata dengan irtaqo yartaqi yang artinya adalah naik menjadi lebih mulia. Maka siapapun yang menjadi roqi atau marki diharapkan dia itu bisa menjadi mulia di dunia dan di akhirat dengan memperbaiki akhlakul karimah. Barakallahu fikum. Arsadani Allah wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami haturkan jazakumullahu khairan katsira kepada Ustadz Muhammad Faizar atas seluruh materi yang telah disampaikan, termasuk pembahasan atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan. Tentunya masih banyak sekali pertanyaan yang telah disampaikan kepada panitia, tapi mohon maaf tentunya karena tidak semua pertanyaan dapat kami jawab saat ini juga. Insya Allah di waktu berikutnya kami akan usahakan tentunya melalui kanal Instagram dari Remaja Islam Masjid Al-Falah Surabaya untuk dapat menjawab pertanyaan dari seluruh peserta yang hari ini sangat aktif untuk menyampaikan pertanyaan dalam sesi diskusi. Kami ucapkan selamat untuk
atas nama @nai.naila sebagai pemenang tarhib yang diselenggarakan oleh Remaja Islam Masjid Al-Falah Surabaya. Sekali lagi, untuk atas nama, mungkin ini Instagram ya, di @nai.naila, NAYY.NAYLLA sebagai pemenang tarhib Ramadan yang diselenggarakan oleh Remaja Islam Masjid Al-Falah Surabaya. Bapak Ibu dan para jamaah sekalian, baik yang hadir secara offline di ruang utama Masjid Al-Falah Surabaya dan tentunya para peserta yang hadir secara online melalui kanal Zoom, insya Allah inilah akhir perjumpaan kita dalam rangkaian acara Tablik Akbar Great Immunity Lifestyle, Health Immunity, and Mentality. Bersama dengan dua narasumber kita yang sangat luar biasa, kami haturkan jazakumullahu khairan katsira kepada Dr. Era Catur Prasetya, SPKJ, dan tentunya Ustadz Muhammad Faizar atas seluruh materi yang telah disampaikan. Di sebelah luar, lebih tepatnya di sebelah timur dari Masjid Al-Falah Surabaya, maksud kami ada lapak ataupun usaha dari rekan-rekan Remaja Islam Masjid Al-Falah Surabaya yang bisa didatangi oleh seluruh jamaah yang mungkin ingin melihat-lihat koleksi buku ataupun souvenir yang mungkin bisa dibawa pulang untuk keluarganya di rumah. Silahkan, sembari kita nantikan masuknya waktu sholat duhur di siang hari ini, kami persilahkan untuk bisa jalan-jalan dulu di lapaknya Risma. Inilah akhir perjumpaan kita dalam Tablik Akbar bersama dengan Remaja Islam Masjid Al-Falah Surabaya dalam rangkaian acara Spora Spirit of Ramadan tahun 2021. Kita sempurnakan majelis kita di siang hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara Dias Patria Yunanto mohon undur diri dari hadapan Anda. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.